You know, I already figured you out even before we got married. Cielah. You're very, very manja, that's for sure. What? So it has been a year. We've done our anniversary. Now, what is your best memory of us in that 1 year? Only that 1 year. Our honeymoon, I think. Yeah? Iya, 1 bulan. That off. 1 bulan honeymoon? Iya. The longest honeymoon ever, I think. Anyone has ever done. Enggak lah. Ini ada ya? Pernah bikin apa? Pasti orang ada lain? lah. Cuma nggak Biasanya 2 ke-expose minggu aja. gitu nggak sih? Nggak, Ah. cuma nggak ke-expose aja. Okay. I think, ya itu 1 bulan honeymoon, off. Terus, Di Italia. and then kita juga banyak traveling together. Kita waktu itu ke cruise juga, asik itu cruise-nya. Enggak, maksudnya setelah itu juga banyak traveling bareng-bareng. Kita ke Ya. Rote, kita ke Jogja. Kalau aku mungkin, ya traveling sih seru. The Italian one was very memorable, ya. Memang sebulan sih. Dan kita juga ke wedding teman juga. We did a lot in that honeymoon. Mhm. Kalau buat kamu pahamanan. Pahananan tuh Did I just say pahamananan? Iya. Petanaman itu. Buat kamu, Pemahaman. iya baru aja aku bilang. Mm-mm. Buat kamu pahamanan. Pemahaman. Gak ada yang tahu. Buat kamu pemahaman. Canda, Ya sebenarnya canda. suruh silent. Bercanda. Buat kamu pemahaman tentang relationship itu berubah atau enggak? Enggak sih. Harus berubah ya? Nggak tahu. Cuma Jujur, pertanyaan aja. Iya jujur belum ngerasain ada perubahan tentang pemahaman relationship itu masih Masih for me, nanam justru. Iya kita masih Masih tahap menanam. Jadi kalau dalam relationship kan, Kalau aku sih ada yang berubah sih. oh ya, Iya dong. oh There's a bit of more compromise-nya itu sekarang udah lebih di. I understand more of the compromisation than like before we got married. Before I'm like, why do I have to compromise this? We're not married. Sekarang like, oh no, I have to. This is my job now. Is to compromise. Gitu. That's nice. Gimana ya jawabannya ya? Aku juga bingung sih. Karena mungkin gini ya, idealnya kan mungkin seseorang berubah status itu mungkin ini ya, kebanyakan orang tuh merubah status mereka dari single ke berpasangan itu di usia yang relatif lebih muda dibandingin aku gitu. Jadi pada saat aku merubah status aku, pemandangan aku tuh terhadap relationship itu memang ada atau tidak ada status yang berubah, relationship menurut aku idealnya seperti ini gitu. Jadi aku ngelihatnya ini perubahan status yang signifikan aja, tapi kalau secara rasa dan pemikiran belum ada perubahan yang aku alamin. Jadi masih sama seperti waktu dari awal menjalin hubungan, karena punya konsep hubungan itu sendiri masih sama sekarang. Jadi kayak, karena orang bilang itu, oh nanti setelah nikah gini-gini, pas nikah gitu kayak, apa yang beda ya gitu. Kayaknya yang benar-benar bakal beda itu setelah punya anak sih. Mungkin, itu kayaknya. Aku dengar dari Matthew McConaughey malah. Ya kemarin aku telepon sama dia. Oh ya, katanya apa Bapak Matthew? Katanya perubahan yang paling signifikan itu setelah punya anak antara mereka berdua. And you know their relationship is very strong, right? And when they had the kids, they were like, he was like, yeah, you know, it's good. So yeah, maybe answernya nanti mungkin ditanya lagi. Ya pasti kayaknya lebih signifikan setelah punya anak ya. Kalau sekarang tuh kayak masih setiap diberi pertanyaan seperti ini, aku tuh masih kayak. Kalau aku sih mungkin sisi kompromisnya aja sih, mungkin. Aku sebelum nikah sama aja kompromi terus, bebe. Well, next. Yeah, okay. Kan ini chemistry sama compatibility itu kan satu hal yang berbeda tapi mirip-mirip nih gitu. Kapan kamu ngerasa kita punya dua hal itu? Atau hanya satu hal? Compatibility and chemistry. Well, I think pas kita traveling sih itu salah satu yang paling kita
compatible. Dan secara chemistry juga, you know, because we love food, we love eating, we love culinaire, we love historical stuff. Jadi sites-sites yang kayak kita bisa lihat culture-nya dari negara itu atau apaan itu kan kita bisa lumayan share bareng juga. Ya. So I think when we're traveling. Ya, I have to say ya, karena memang kadang-kadang pasangan, karena kan saat ini kan kita belum ada extended family ya, jadi it's just us gitu. So I think to check whether you have chemistry and compatibility itu pada saat traveling sih ya. Yeah, kayaknya true test of a relationship itu is when you travel sih sebenarnya. Kita ya, nggak tahu buat orang lain Well, mungkin beda kalau ya. kita sih, I mean there are moments kayak pas kita travel ada yang nggak cocok aja sih memang, right? Ada. But that's just because we're very like aku mau kesini, kamu mau kesini, kenapa? Ya gitu-gitu aja sih lebih. Nggak lebih karena aku lebih pengen lihat shoppingan aja sih. Yeah, maybe. Aku sih mau lihat yang toys, cars, anime stuff. From then and now, dari sebelum kita nikah sama setelah kita nikah, apa yang mungkin perubahan atau your view to me as a man yang berubah atau nggak berubah? I think what I like dalam perubahan itu ada perubahan. Ada. Kamu waktu dari pacaran juga sebenarnya orangnya yang bertanggung jawab, tapi pada saat udah nikah lebih bertanggung jawab sih menurut aku, dan itu perubahannya menurut aku lebih baik dibandingin waktu pacaran sih. Itu dari sisi yang aku rasain ke dia gitu, karena I think he's more aware that he has a bigger responsibility towards the family gitu, dan he's more aware that he needs to step up the game lah in terms of kayak macam-macam gitu, kayak pekerjaan, financial, terus even kedewasaan berpikir dan mengambil keputusan juga banyak lebih dewasa juga sih, which is it's a good thing. Karena waktu pacaran tuh kayak me gitu. Wajar. Masih pacaran. Betul. Dan itu sangat-sangat terasa sih gitu. Semakin hari semakin mengenal, semakin I think we're become more solid juga ya gitu. Yeah. Dan lebih eksternal itu bukan suatu hal yang mengganggu jadinya gitu. Lebih ke internal, fokusnya internal gitu demi kebaikan. Jadi kayak eksternal tuh nggak kita pedulin ya gitu. Eksternal tuh maksudnya gimana ya? Eksternal lingkungan luar, I see. gitu. Jadi kayak nggak mengganggu hubungannya, jadi lebih solid. You know aku tuh orang rumahan ya kan? So kalau aku ketemu sama orang itu, when the first thing I notice is like I already put a bubble around myself gitu kalau ketemu sama orang baru. So seberapa berusaha masuknya ini kayak ngobrol. Like sometimes there's some people that just gets too fast, too much like to know you gitu. Nah the thing I notice is that kayak the social part I guess. You know. Dan aku paling comfortable dengan orang yang kayak pelan-pelan daripada kayak. But nowadays kayaknya setelah ketemu kamu ya, aku sih udah mulai bisa kayak mengadaptasi aja. Kalau dulu sebelum kamu, aku tuh kalau orang udah seperti itu tuh pasti aku kayak melipir and then I would just stay in a corner. Nowadays I can I can connect, because obviously that is a bit of a networking thing as well. Tapi ya, paling itu sih. Apa itu namanya? Nggak tahu. Oke, terus jadi kalau waktu kamu ketemu aku sulit nggak? Pas pertama kali banget, nggak terlalu sih. Pas kita udah mulai jalanin hubungannya baru. Soalnya aku kayak gitu, tipenya yang nggak bisa terlalu cepet gitu. And you're very there. To the point ya? Very present, yeah. I don't think it's to the point, Sebenarnya kayaknya salah I think the way you say it is always kind of like, I don't think it's to the point. Maksudnya, no, it's just more. Apa tuh?
your presence is just there gitu loh. Oh. All the time. Back in the day. Like everything I think like pas setelah kita ketemu itu, my life was resolved in you. Like that was, gitu. I hope Tapi it's a good thing. itu bukan bad thing or a good thing gitu loh. Yeah. It's just kayaknya Mungkin karena kamu orangnya dia tuh lebih anak accept. rumah. Iya itu dia. Maksudnya kalau misalnya kita kayak hangoutnya, soalnya kan kita selalu hangoutnya rame-rame juga. Gini, I think this is it. This is how I found it. Soalnya kalau kita social, kalau misalnya kita ketemu, pasti kamu selalu ada temen-temen tuh. Yeah. And aku tuh kan selalu kaget. I was a bit like, oh, I'm meeting a whole lot new people gitu. How do you see me today? Aku orangnya kayak apa sekarang? Yang sekarang kamu udah lihat ya selama 3 tahun we're together. Yeah, I never. Tapi ya kayaknya yang tadi aku nggak pernah denger nih kamu. Kamu lihat aku kayak gitu. You know, I already figured you out even before we got married. Yelah. You're very, very manja, that's for sure. What? Yeah. A little bit. Tapi kan manjanya bukan yang... Mau dimanjain, sorry. Iya. Kalau mau dimanjain tuh artinya apa? Kamu yang manja atau? Ya semua cewek juga suka lah dimanjain, Iya, ya nggak iya. sih? Obviously that's on the surface level. I guess in the deep level, it's good that we can. Itu pun dulu juga udah sih. Tapi maksudnya kita ngomong tentang finance, kita ngomongin tentang kayak what we're gonna do in the future. You know, kita itu nggak pernah terlalu sungkan gitu ya. Dan maksudnya kamu juga nggak terlalu sungkan untuk kayak memberi opini gitu atau membahas opini aku sama kamu gitu. Ya kita cukup terbuka membicarakan semuanya gitu, kayak Iya. masalah financial, masalah goalsnya apa gitu, apa yang kita pengen, apa yang aku pengen gitu. Kadang-kadang walaupun terkesan sedikit bukan mendikte ya, tapi kayak ngarahin you should do this, walaupun agak sebel ya, tapi I kinda kayak menghargai juga kalau dia ternyata sebenarnya diem-diem dengerin dan mencoba ke arah situ gitu. Nah itu ya diapresiasi juga sih. I mean, you're a lot of things, so it's very hard to pin down into like one sentence. Tapi I think what I noticed, but I've always noticed this. Obviously, she's a great person, gitu loh. And kamu a great person. So one word itu nggak cukup sebenarnya. Intinya one itu lah. sentence lah. Greatness. That's it. Thank you. You know, okay, I have a question. Untuk menghadapi aku itu kayak golf atau kayak baseball? Di tingkat patience-nya. Kayaknya lebih golf deh. Patient itu lebih di golf sih. Ya, untuk nanganin aku. Iya, butuh kesabaran. Oh, jadi kalau sama aku tuh kayak main golf tapi precise dong. Asik. Nah. Pada saat kita bicara perbedaan usia, artinya kan ada gap masalah pengalaman. Pengalaman itu hanya bisa didapat dengan waktu gitu. Nah, waktu aku hadir di dunia ini memang lebih lama dibandingin Max gitu. Jadi memang ada banyak hal yang sudah dilaluin dan sudah menjadi sudah menjadi pengalaman yang membuat kita menjadi karakter dan sosok yang seperti A atau B atau C gitu. Nah sedangkan dia kan lagi dalam proses journey yang berbeda nih dibandingin aku. Jadi mungkin cara dia melihat pandangan A, B, C, D itu kan akan berbeda dengan pengalamannya masing-masing. Nah kadang-kadang karena sudah lebih berpengalaman, jadi ada hal yang aku ngerasa aku lebih tahu gitu. Nah itu kesabaran yang aku harus uji ke diri aku sendiri dan aku biarkan dia melalui proses itu gitu. Jadi itu yang akan menjadi pengalaman dia, yang akan jadi pelajaran buat dia. So I need to be more patient sampai dia akhirnya mengerti di posisi pola pikir aku sekarang gitu loh. Karena there's a time gap gitu. Dan itu yang membuat aku jadi aku harus sabar, aku harus just zip it. Kalau memang dia berpikir sebegitu, I just need to respect that. And just need to, acknowledge kalau itu proses yang dia alamin dan dia rasain sekarang. Walaupun mungkin been there, done that gitu.
Tapi kan kita nggak bisa maksain pengalaman kita ke orang lain gitu. Jadi memang ya kayak golf lah, sabar gitu. Kadang-kadang mukulnya bener, kadang salah. Padahal udah sering main. Kadang-kadang juga bolanya hilang. Kadang-kadang we're lucky untuk bisa hole in one. Kadang-kadang juga atau birdie atau apapun lah gitu. So we just need to be patient and konsisten aja gitu. Dan tetap percaya bahwa ya journey orang beda-beda gitu. Kadang-kadang mungkin kayak kamu gitu kan, kayak kita pernah main golf bareng lah di Itali kan. Untuk pemula bagus banget gitu mainnya aja. Sedangkan aku untuk to that stage, aku butuh latihan berapa lama gitu. Sama dengan hidup kan juga kayak gitu loh. Jadi aku let the course run its exactly gitu. stuff. And again, itu pada prinsipnya kalau ingin menjaga hubungan tetap harmonis ya kita kompromi aja. Belum tentu walaupun aku pengalamannya lebih banyak gitu dan aku ngerasa oh aku lebih tahu. Tapi kan aku nggak ngalamin pengalaman dia sekarang gitu. Jadi aku harus respect juga gitu bahwa ternyata semua orang tuh punya journey-nya masing-masing untuk bisa berpikir di poin apalah gitu dalam hidupnya. But also to say saya ada momen-momen gitu ya yang aku yang tanya kayak Bebe ini gimana sih gitu loh. Aku Iya. Aku juga I'm a proud person tapi nggak se-proud yang kayak ini aku nggak ngerti nih. Aku harus tanya kamu, Bebe ini gimana ya? Bener gak ya? Bener banget gitu. Memang ada momennya kayak gitu. Tapi ya ada momen kayak kalau sentilan kayak gitu kayak no kayaknya sih yang ini aku nggak bisa masuk sih gitu. Ada beberapa. Tapi ada beberapa yang banyak aku tanya ke dia. Betul. Yeah. Makanya yang kalau nggak bisa masuk, aku hargain itu. Aku makanya banyak diem dan coba dengerin kamu gitu kayak dia mau berpikir begini gitu. Oh ya udah nggak apa-apa juga. Yeah. Kalau dulu ada momen nggak terima gitu. Duh kenapa sih dia nggak mau denger gitu? Kan dia ngerti gitu. Mayan tuh aku inget itu. Iya. Tapi in the end akhirnya you just need to accept that people are different. Time is also different. Exactly, that's what I said. Gitu. Jadi mulai menerima, akhirnya mulai bisa lebih kayak tone down gitu, kayak sabar aja. Oke, so mungkin kita punya harapan masing-masing ya supaya hubungannya langgeng gitu. Karena nggak gampang ya untuk menjaga hubungan ya. Nggak usah pasangan, dengan orang tua, dengan pertemanan, dengan lingkungan itu kayak kalau udah tough gitu outside of especially kita gitu. Iya, kalau aku sih misalnya lingkungan keluarga gitu sih kayaknya nggak ada masalah. Nggak, maksudnya untuk menjaga hubungan kita supaya panjang gitu. Iya. Ekspektasi gitu-gitu juga aku nggak terlalu. Nggak, maksudnya harapannya gitu. Iya. Wah harapannya obviously we're doing good now, so harapannya stays like good kayak gini. Iya, aku ngerti gitu. Maksudnya, tapi obviously ada ups and downs, and komunikasi is one, you know. Yeah. But we are doing that anyway. Kita tuh nggak pernah sungkan untuk menyatakan ekspektasi. Jadi, I think that's one thing yang membuat hubungan kita itu berfungsi secara normal. I think we enjoy being with each other juga itu kayaknya yang works it out really good. Ya. I don't know. Harapannya ya akan tetap seperti ini sih. Iya kan kalau dalam hubungan yang masih baru kan kita sedang menanam benih ya. Dan mudah-mudahan benihnya itu adalah benih-benih yang akan membuat tumbuhan itu jadi tumbuhan yang subur, baik, besar, bagus dan akarnya kokoh, tidak. Terus ada nggak gampang. There's like bees that comes and then like would give pollens and then give like good vibes. Yeah, I mean hopefully the trees is, ya maksudnya semoga benih yang kita tanam adalah benih pohon yang baik gitu, yang akarnya kokoh, pohonnya lebat, daunnya, maksudnya pohonnya kuat, daunnya lebat, buahnya juga banyak, sehingga angin yang kencang seperti apapun tuh cuma goyang tapi nggak akan rubuh gitu. In
misalkan kayak pohon beringin gitu, ada angin sekencang apa dia kokoh banget, rindang dan membuat banyak orang yang duduk di bawahnya juga jadi rindang dan sejuk gitu. So that's my expectation. Tapi kan untuk menjadikan benih itu pohon yang kokoh di kemudian hari itu butuh usaha, butuh kerja keras. Sama seperti kayak kita ingin berada di satu posisi dalam pekerjaan juga atau dalam apapun, you need hard work gitu loh. Sama di hubungan tuh nggak ada yang mengalir begitu aja. Kita butuh kerja keras untuk menjadikan hubungan itu bisa bertahan lama atau bahkan bisa kokoh gitu. Ya kita tahu kunci-kuncinya dan cara-caranya ya, salah satunya dengan misalkan komunikasi, dengan selalu mengutamakan satu dengan yang lainnya, saling gak gengsi untuk minta maaf, saling memperbaiki diri, dan apa ya, dan seneng satu sama lain. Karena aku nggak tahu ya, cinta tuh kan berkembang ya. Cinta tuh nggak mungkin stay sama kayak kita waktu pertama kali ketemu. Maksudnya aku nggak bisa bicara untuk semua orang, tapi kan cinta itu berubah. Has developments, yeah. Exactly. Up or down. Yeah, so I think we just need to choose each other over and over again, even though the love is not there one day. I hope the love is always there, tapi dia berubah menjadi konsep atau rupa yang berbeda, tapi rasa untuk to choose each other over and over again, itu yang lagi kita tanam dengan semua kebiasaan-kebiasaan yang baik ya. Gitu. So that's my expectation and my hope. If a strong tree, there you go. Yes. It's just that, a strong tree. A strong tanaman. Tanaman. Pohon sama tanaman kecil nih. Ya kan tanaman kecil terus jadi gede jadi pohonnya. Ya udah. Tanaman. Okay. Ya udah.